Pada pembahasan yang telah lalu, kita telah membahas satu sifat Allah, yaitu baqo. Maksud dari sifat baqo itu adalah bahwa Allah itu tidak mungkin binasa, sebab yang bisa binasa itu adalah makhluk, sedangkan Allah itu mesti kekal adanya. Untuk pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan kepada sifat yang keempat, yakni mukhalafatul lil hawadisi. Apakah kalian tahu mukhalafatul lil hawadisi itu? Terus, kenapa Allah mesti mempunyai sifat itu? Apakah boleh kita katakan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat tersebut? Apa bukti Allah mempunyai sifat tersebut? Mukhalafatu artinya berlainan atau berbeda. Sedangkan lil hawadisi artinya adalah benda-benda atau apa-apa yang baru. Baru di sini maksudnya makhluk, seperti manusia, jin, malaikat, dan lainnya. Karena makhluk itu ada permulaan. Dan tiap-tiap yang ada permulaan itu baru. Jadi, mukhalafatul hawadisi adalah Allah berlainan atau berbeda dengan makhluk. Maksud Allah itu berlainan atau berbeda dengan makhluk adalah Allah itu tidak mempunyai salah satu sifat seperti makhluknya, seperti berjalan, duduk, dan mempunyai anggota tubuh. Allah Ta'ala itu disucikan dari salah satu sifat makhluk yang mempunyai anggota tubuh seperti mulut, mata, telinga, dan selain dari itu. Maka setiap apa saja yang terbesit dalam benak bahwa makhluk itu berwujud seperti tinggi, pendek, kurus, dan gemuk, Allah Ta'ala berlainan dengannya. Allah Ta'ala suci dari segala sifat makhluk. Allah itu mesti mempunyai sifat mukhalafatu lil hawadisi, yakni Allah berlainan dengan makhluknya. Sebab sifat tersebut itu adalah salah satu sifat yang harus ada pada Tuhan untuk membedakan antara Tuhan dan makhluk yang menciptakan dan diciptakan. Ketika sifat tersebut tidak ada, maka ia menjadi sama dengan makhluk. Kalaulah ia makhluk, tentu ada yang menciptakan, sedangkan yang diciptakan itu bukan Tuhan. Tidak boleh, sebab kalau sifat itu tidak ada, ia akan menjadi sama seperti makhluk. Sebab bila kita berkata Allah itu sama dengan makhluknya, berarti Allah itu makhluk. Sebab sama dengan makhluk itu tidak lain melainkan makhluk itu juga. Betul, tiap-tiap orang dari kita mendengar, tapi mendengarnya kita itu terbatas, sedangkan mendengarnya Allah itu tidak terbatas. Setajam-tajamnya pendengaran kita tidak akan mendengar bunyi-bunyian yang ada di rumah kita apabila kita sedang berada di jalan. Setiap orang betul melihat, tetapi melihat kita punya keterbatasan. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok, sedangkan Allah itu bisa melihat apa saja, meskipun semut hitam yang berwarna hitam yang diam di batu yang hitam pada malam hari. Setiap orang dari kita berkuasa, tetapi kekuasaan kita berasal dari pemberian Allah dan itu juga terbatas. Kita tidak bisa membuat walaupun hanya seekor semut atau sebutir kacang, sedangkan kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya. Allah bisa membuat apa saja yang Ia kehendaki. Jadi, kekuasaan kita tidak sama dengan kekuasaan Allah. Sifat-sifat yang kita punya itu dengan karunia dari Allah, sedangkan sifat-sifat Allah tidak dari siapa-siapa. Jadi, sifat-sifat kita itu tidak sama dengan sifat-sifat Allah, dan Allah tidak sama dengan kita. Bukti bahwa Allah mempunyai sifat tersebut bisa dibuktikan dengan dua jalan, yakni Al-Quran dan jalan pikiran. Pertama, dalil Al-Quran. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada siapapun sebanding dengannya. Quran surat Al-Ikhlas ayat 4. Dua ayat itu secara tegas menerangkan bahwasanya Allah itu berbeda atau berlainan dengan makhluknya. Kedua, dalil pikiran. Kalaulah Allah Ta'ala bersifat seperti makhluk pada salah satu sifatnya, niscaya ia juga makhluk sepertinya. Sebab apa saja yang boleh ada pada salah satu dari dua hal,
maka boleh ada hal tersebut pada yang lainnya. Umpamanya, embun dan afgan itu adalah makhluk, maka sifat yang boleh ada pada embun boleh ada juga pada afgan. Seperti embun mempunyai mata, hidung, dan telinga, sifat itu juga boleh ada pada derib afgan. Namun, Allah Ta'ala sama seperti makhluk itu mustahil, sebab ia wajib memiliki sifat yang berlainan dengan makhluknya. Apabila ditolak sifat yang serupa dengan makhluknya, niscaya diputuskan Allah Ta'ala itu berlainan dengan makhluk. Maka dengan pasti tidaklah diantaranya dan diantara makhluk itu serupa pada sesuatu. Kita mesti yakin dan percaya bahwa Allah itu bersifat mukhalafatul lil hawadisi. Kalau Allah tidak bersifat mukhalafatul lil hawadisi, maka ia sama seperti makhluk. Kalau ia sama dengan makhluk, tentulah ia makhluk juga sepertinya.